Jadi siap-siaplah dia orang, terjadi perang dunia ketiga. Tapi masalahnya kalau terjadi perang dunia ketiga nih, Indonesia cuma bertahan sampai 21 hari, Negara Iran dengan Indonesia itu tidak punya nuklir beda. Indonesia tuh paling banyak kapal selam. Kapal selam apa? Empek-empek kapal selam Palembang. Itu mana bisa untuk perang beda. Tapi kan bisa untuk makan selama perang. Indonesia jangan kata nak perang dunia beda. Bola kaki Piala Dunia pun dia tak ikut. Indonesia nih beda. Jangan kata uranium bahan baku nuklir. Minyak bumi aja Indonesia nih masih perlu Singapura untuk mengolah minyaknya. Tapi tukang pecel lele dia bukan pertambangan tapi makan. Tukang pecel lele di Indonesia bisa kena jerat undang-undang tindak pidana korupsi. Ngapa pula kok bisa jadi tindak pidana korupsi nih? Tukang pecel lele terima proyek pemerintah dari mana nih? Tukang pecel lele ini kan bukan badan usaha milik negara, Terus tukang pecel lele ini kan hanya buka dekat tepi jalan. Nah, pecel lele yang jual dekat tepi jalan atau dekat trotoar tuh lah yang bisa kena undang-undang tindak pidana korupsi beda. Alasannya kenapa dulu? Jelaskan, Jadi menurut ahli hukum Chandra Muhammad Hamzah, dia cakap, frasa setiap orang dan melawan hukum bisa ditafsirkan macam-macam, termasuk pedagang pecel lele di trotoar. Jadi sebenarnya pasal-pasalnya ini sebenarnya terlalu luas, makanya bisa menjerat siapapun. Berarti trotoar yang digunakan sama tukang pecel lele itu termasuk merugikan negara sama masyarakat, Lebih kurang tuh macam gitu beda. Negara Bolivia terlilit hutang sampai 218 triliun. Presiden Bolivia nih sampai bingung mau bayar pakai apa. Aku seumur hidup baru pertama kali dengar ada negara Bolivia. Utang Bolivia nih tembus sampai 13,3 miliar US dollar atau setara dengan 218,06 triliun rupiah. Kurs dolar 16.396. Bolivia nih ada sumber daya alam tak? Kalau ada sumber daya alam aman lah. Manalah aku tahu. Tapi terakhir kali negara itu gagal bayar hutang tuh di tahun 1984, 41 tahun yang lalu. Tapi tentang tukang pecel lele yang bisa dijerat tindak pidana korupsi ini beda. Dapat sanggahan dari pimpinan KPK. Dia cakap bahwa pasal 2 dan pasal 3 bermasalah. Jadi harus dijelaskan dulu apa masalahnya yang disertai dengan dasar dan alasan yang rasiologis. Kami berusaha untuk tidak gagal bayar. Kami memiliki niat untuk membayar hutang kami. Tetapi bagaimana jika kami tidak memiliki sumber daya? Kita membuat kesepakatan terburuk sebagai sebuah negara. Karena saat negara memiliki hutang luar negeri, Anda membayar pokok dan bunga kepada kreditor. Dan arus keluar dari dolar itu dikompensasikan oleh arus masuk pencairan baru dari utang baru yang tidak terjadi, kata Luis Arce Catacora, Presiden Bolivia. Berarti dia ini tak punya sumber daya alam lah, Kapal induk Amerika Serikat melintasi Selat Malaka. TNI Angkatan Laut kata ada di jalur internasional. Juga berlaku hak lintas damai. Bilangin ke beliau minjem duit ke Harvey Mois aja. Hutang segitu mah ada kembaliannya, kata Pajar. Dijawab sama Bobby. Kembaliannya bisa untuk cewek-cewek. Cewek-cewek. Apa cewek-cewek? Oh, Harvey Mois tuh terjerat kasus korupsinya tuh 300 triliun beda, timah di Bangka Belitung. Yang suami Sandra Dewi tuh kan. Tapi utang negara tak sanggup bayar, baru 218 triliun Ya, di negara Bolivia baru segitu utangnya. Di Indonesia titik-titik isi sendiri saja. Jadi baru-baru ini ramai beredar video kapal induk Amerika Serikat beda melintasi perairan sekitar Aceh dan dinarasikan menuju Timur Tengah terkait perang Iran dan Israel. Presiden Trump klaim Amerika Serikat sudah serang 3 lokasi nuklir di Iran, termasuk fasilitas uranium di Fordo. Kalau da Amerika nih membantu Israel, siap-siaplah Cina, Korea Utara, Rusia pun ikut bantu Iran tuh. Jadi siap-siaplah dia orang, terjadi perang dunia ketiga. Tapi masalahnya kalau terjadi perang dunia ketiga nih, Indonesia cuma bertahan sampai 21 hari, Justru negara Indonesia ini negara yang paling aman kalau terjadi perang dunia ketiga, kata orang-orang. Alasannya macam mana kok bisa jadi yang paling aman? Orang Presiden Prabowo sendiri yang cakap kalau kita cuma bertahan 21 hari. Ya kata orang-orang beda, kita harus percaya dulu sama orang-orang di dunia nyata. Tapi Rusia tuh yang paling banyak punya nuklir di dunia nyata. Amerika paling banyak beda nuklirnya. Nuklir di Rusia itu ada 4.300, Di Amerika tuh nuklirnya ada 3.700. Masih lebih banyak Rusia, Amerika punya Rambo sama Terminator. Avenger pun punya Amerika. Itu kan fiktif, bukan asli juga. Negara Cina punya 600 nuklir di dunia nyata. Negara India ada juga nuklir, 180 nuklir. Pakistan beda, ada 170 nuklir. Di Korea Utara, ada 50 nuklir. Negara Iran dengan
dengan Indonesia itu tidak punya nuklir beda. Indonesia tuh paling banyak kapal selam. Kapal selam apa? Empek-empek kapal selam Palembang. Itu mana bisa untuk perang beda. Tapi kan bisa untuk makan selama perang. Indonesia jangan kata nak perang dunia beda. Bola kaki Piala Dunia pun dia tak ikut. Indonesia itu ada, tapi kekuatan doa, kata Wuling. Dijawab sama Sony. Featuring Santet. Dijawab lagi sama Advis. Sama kekuatan jari untuk komen di medsos WKWK. Indonesia tuh terkenalnya santet beda. Sama Rara. Pawang hujan. Tenang, Indonesia punya nabi baru, kata Dedi. Dijawab sama Andi Rilmi. Anjay, cukup 1 Mulyono, tapi daya rusak seperti bom nuklir senasional. Oh, masih tinggi daya rusak Fufafa di dunia nyata. Kekuatan utama Konoha, doa dan netizen, kata Rizky. Dijawab sama Erlin. Biasalah bang, bilang aja mabuk agama. Dikira kali kalau di nuklir rumahnya bakalan selamat, lawak kali deh. Tapi aku percaya dengan kekuatan netizen Indonesia dalam memviralkan sesuatu. Israel bukan negara ya Mimin. Mereka hanya komunitas yang menjadi penjajah atas Palestina. Sebaiknya tidak menormalisasi menyebut mereka negara ya. Tapi saya paham konteksnya. Atas data jumlah nuklir dimiliki berbagai wilayah tersebut. Terima kasih, kata Jas Urera. Dijawab sama Antonis. Intinya gas terus, Iran jangan kasih ampun gitu kan. Tapi Jepang ada nuklir tak beda? Aku tak tahu dekat sini tak ada nama Jepang. Tapi kekuatan militernya Jepang tuh bagus. Rusia sama Jepang ini ditakuti juga sama negara lain. Tapi Jepang nih pun sudah menguasai teknologi beda. Produk Jepang nih sudah banyak menguasai dunia. Perang ini bisa dihentikan asal ijazah si Mulyono secepatnya ditunjukkan ke masyarakat, kata Mirza. Dijawab sama Fuji. WKWK nggak guna banget bahas Mulyono di geopolitik. Nggak ada faedahnya untuk pertahanan negara. Dijawab lagi sama Donald. Urusin akhlak ternak abah aja. Bisa nggak kita tuh hanya ngomongin kebijakan Fufafa di dunia nyata aja. Zaman Mulyono nih udah lewat. Walaupun efek Mulyono masih ada, tapi zaman Mulyono udah nggak ada. Lucu sekali, Israel paranoid dan menuduh Iran mengembangkan senjata nuklir yang bisa membahayakan. Itu juga yang menjadi alasan pembenaran mereka serang Iran. Tapi sendirinya punya banyak senjata nuklir, kata Faisal. Dijawab sama Muslimin, itu dia masih jadi pertanyaan, nuduh Iran tapi nggak boleh ngembangin senjata nuklir. Yang mereka ini terang-terangan punya juga. Yang penting tuh Indonesia beda, secepatnya harus punya nuklir. Tapi kan udah ditemukan tuh tambang uranium dekat Kalimantan Barat. Kan baru tambang uranium menjadi nuklir tuh masih lama prosesnya. Tapi kan setidaknya udah ditemukan nih tambang uraniumnya. Tambang aja sebanyak-banyaknya, habis itu diproduksi nuklirnya. Indonesia nih beda, jangan kata uranium bahan baku nuklir. Minyak bumi aja, Indonesia nih masih perlu Singapura untuk mengolah minyaknya. Padahal minyak bumi di Indonesia nih banyak ya, Ce. Di Singapura tuh hanya 1% aja minyak bumi yang dijual ke Singapura. Maksudnya bagi Singapura, minyak bumi Indonesia tuh cuman hanya 1%. Indonesia nih beda, atas minyak, bawah minyak. Atas minyak apa, bawah minyak apa? Atas tuh minyak kelapa sawit. Kelapa sawit dekat Indonesia ini banyak. Kalau kat bawah itu ada minyak dan gas. Indonesia kalau diserang musuh cukup ngumpulin ijazahnya ke musuh. Soalnya di Indonesia ijazah sangat penting, kata IDN Football Update. Dijawab sama Airshit. Mau nyerang Indo minimal S5, S3 masih kurang. Indonesia nih beda, banyak sarjana-sarjana berpendidikan tinggi tapi tak ada kerja. Indonesia punya Gus yang lebih sakti memukul tanpa nyentuh, kata Rumble. Dijawab sama Dandi. Iron Dome versi mistik ya. Hahaha. Indonesia nih beda, memang paling banyak Gus. Agus. Di Indonesia roket ada di mana-mana, sampai di muka komplek pun ada, kata Syafi Muhammad. Dijawab sama Lika. Kroket meren, itu mah gorengan. Indonesia nih beda, banyak pengguna sepeda motor nomor 2 di dunia. Nomor satunya Abang Indonesia. Negara apa Abang Indonesia tuh? Kau sebutlah. Negara India. Iran memang 0 nuklirnya, tapi lihat konco-konconya. Ada Rusia, Korea Utara, Pakistan, kata Febri. Dijawab sama Cipta BM. Iran punya tapi nggak ngaku. Data ini berdasarkan pengakuan resmi dari negara-negara tersebut. Dijawab lagi sama Iqbal. Baru mau bikin kalau nggak salah. Dijawab lagi sama Febri. Itulah bagian dari propaganda yang berat. Mereka mau mendominasi nuklir dengan memfitnah Iran. Tengoklah tuh, kawannya Iran, Rusia, negara yang paling banyak nuklirnya. Ada 4.309 nuklirnya. Kau nih sibuk nuklir. Tuh tukang pecel lele tuh. Macam mana tuh nasib tukang pecel lele di dunia nyata? Tenang Ce, Bahlil mau tawarkan kerjasama sama Rusia. Nanti nih setelah dikelola sama Rusia tambang di Indonesia, tambang minyak dan gas, Indonesia makin kaya. Tukang pecel lele nih kau selamatkan beda. Kan kalau pendapatan Indonesia lebih banyak,
pecel lele itu tak akan digubris. Tukang pecel lele dekat Kota Malang, kalau omset dia ini sampai 15 juta per bulan, dia bisa dikenakan pajak 10% beda. Naikkan aja jadi 35% sebulan. Tambah lagi pajaknya. Indonesia kan masih banyak uranium, nikel, emas, batu bara, minyak, gas, minyak sawit. Tapi tukang pecel lele dia bukan pertambangan, tapi makan. Kan PPN memang 10% sekarang. Kalau dia orang tak nak bayar pecel lele dia orang tuh 10%, jual aja pecel lele itu di luar negara. Majulah Singapura.